pagi sahabat Muko-Muko, beberapa menit ke depan saya akan menemani para sahabat semuanya. Saya akan membaca kembali dan memberikan informasi berita yang terdapat di koran Radar Muko-Muko hari ini edisi Jumat 2 Juli 2021 dan di Radar Muko-Muko online. Nah, sebelum saya lanjut, bantu untuk selalu like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Muko-Muko dan follow juga Instagram kami di Harian Radar Muko-Muko, karena setiap hari kami menyajikan berita seputar Kabupaten Muko-Muko dan sekitarnya. Nah, kita lanjut aja ke headline kita yang terdapat di koran Radar Muko hari ini. Luar biasa, staf presiden ajak bupati siapkan diri membangun. Kunjungan deputi 1 staf presiden RI. Seperti dijanjikan kemarin, tim deputi 1 kepala staf presiden RI yang membidangi infrastruktur energi dan investasi hadir di Kampung Sakti Rantau Batuah, Kabupaten Muko-Muko. Kehadirannya merupakan jawaban atas kegigihan Bupati Muko-Muko Haji Sapuan SEMM AKCACPA yang sudah 2 kali datang berkoordinasi ke kantor staf presiden. Ini juga sebuah bukti nyata keberhasilan sosok pemimpin daerah yang peduli dengan percepatan pembangunan daerah. Selama di Muko-Muko, Deputi 1 dan rombongan meninjau beberapa tempat untuk mengecek kondisi infrastruktur dan lokasi pembangunan pelabuhan sesuai visi misi Sapuan Masri. Di antara titik yang ditinjau adalah jembatan SP10 Kecamatan 14 Kuto yang dinilai sangat penting sebagai jalur transportasi perekonomian dan logistik. Kedua, lokasi lahan gor di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Muko-Muko. Terus beberapa lokasi di kawasan Penari seperti Simpang 3 Penari, Trans Terunjam, Jalan di Bambu Kuning Wonosobo, Jalan Sumber Mulyo ke Lubuk Selanda dan lainnya. Kemudian juga melihat salah satu titik lokasi akan dibangunnya pelabuhan di Kecamatan Tamanjaya. Perkiraan kebutuhan anggaran untuk berbagai titik ini mencapai 1,5 triliun rupiah. Selain itu, ia juga meninjau lokasi Bandara Muko-Muko. Febri Calvin TT Lepta mengatakan kehadirannya ke Muko-Muko karena sudah mendapat audiensi 2 kali dari Bupati yang langsung ke kantor staf presiden. Selama di Muko-Muko, ia mengunjungi berbagai titik infrastruktur dan diakuinya kondisinya sangat mengkhawatirkan dan perlu dibenahi dan dibangun. Bahkan ia menunjukkan sikap sangat respon untuk membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Muko-Muko. Nah, ini merupakan teleposan terbaru dari Bupati Muko-Muko dan setelah 2 kali mengunjungi staf presiden di pusat, dan kemarin Bapak staf presiden Bapak Febri TT Lepta langsung mengunjungi Kabupaten Muko-Muko, dan dalam hal ini merupakan ya, kita berharap semuanya semoga apa yang dicanangkan oleh Bupati Muko-Muko Bapak Sapuan ingin meningkatkan percepatan pembangunan di Kabupaten Muko-Muko ini bisa terwujud. Dengan kehadirannya Bapak staf presiden ini memberikan energi yang positif untuk kita, dan kita berharap akan segera direalisasikan dan terwujud demi kemajuan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muko-Muko. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya. Itu ada capaian baru 17% PPJ objek PAD terbesar. PBB bakal jadi primadona. Pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Muko-Muko mengalami penurunan target. Semula target PAD mencapai 98 miliar dengan realisasi 42 miliar per tahun. Kini menjadi 66 miliar dengan realisasi 11 miliar lebih. Jumlah keseluruhan realisasi PAD ini terhitung dari Januari hingga pertanggal 25 Juni 2021. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKD Kabupaten Muko-Muko Agus Sumarman melalui sekretarisnya Kasimin SE. Jadi realisasi PAD kita baru mencapai sekitar 17% atau 11 miliar lebih. Jika dibandingkan dengan target itu masih jauh. Untuk itu kita berupaya bagaimana memanfaatkan waktu yang kurang lebih 7 bulan lagi untuk mencapai target, jelas Kasimin. Tahun ini Kabupaten Muko-Muko ada 4 sumber PAD, diantaranya pajak daerah, retribusi hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lainnya. PAD yang sah terhitung dari bulan Januari hingga pertanggal 25 Juni
masing-masing sumber PAD tersebut realisasinya sudah 11 miliar lebih. Nah ini kalau untuk dibandingkan dengan tahun lalu masih sangat jauh ketinggalannya. PAD kita baru per tanggal 25 Juni 2021 kemarin baru mencapai 11 miliar lebih dengan capaian dari 17% dari targetnya 66 miliar. Nah diharapkan dengan untuk jangka waktu 7 bulan ke depan ada penambahan PAD kita sehingga setidaknya menyamai dengan tahun lalu, bahkan bisa melebihi dari target yang telah ditentukan. Nah, kita lanjut ke berita yang terdapat di Radar Muko-Muko Online. Nah, di sini masih berhubungan dengan kedatangan Deputi Staf Kepresidenan yang berada di Kabupaten Muko-Muko pada Kamis kemarin. Nah, Deputi Staf Kepresidenan, maksud kami Kepresidenan terjebak dalam kubangan. Deputi 1 Staf Kantor Presiden Febri Calvin Tete Lepta turut merasakan dan menyaksikan secara langsung beratnya medan tempuh jalan usaha tani dan jalur sentra produksi perkebunan masyarakat di Kabupaten Muko. Bahkan rombongan Deputi 1 sempat terjebak di jalan kubangan tak mampu lewat hingga balik kanan. Setelah kita tinjau dan kita cek langsung ke lapangan, apa yang dikeluhkan masyarakat terbukti adanya. Kondisi jalan masih sulit ditempuh sesuai program Pak Presiden untuk percepatan pembangunan ekonomi. Kita berupaya bantu dorong percepatan pembangunan untuk kehadiran Deputi 1 KSP Febri Calvin didampingi tenaga ahli utama KD Putian 1 KSP Helson Siagian, konsultan pembangunan Ernest Paru dan Sespri Deputi Niko Amrullah di daerah paling utara Provinsi Bengkulu. Dengan jumlah penduduk sekitar 200.000 jiwa dari 151 desa dan kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan dalam rangka kunjungan kerja. Selama di Muko-Muko, rombongan Deputi KSP didampingi Bupati Haji Sapuan SEMM AKC ACPA dan Wakil Bupati Wasiri serta forum koordinasi pimpinan daerah. Melakukan peninjauan lapangan kondisi konektivitas infrastruktur transportasi. Berdasarkan pantauan, rombongan menyempatkan waktu turun ke 3 zona daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muko-Muko. Di Dapil 1, rombongan meninjau dan mengecek secara langsung jalur transportasi darat, 1 unit jembatan akses penyeberangan utama masyarakat SP9 dan SP10 di Desa Lugu Sanai, Kecamatan 14 Koto yang kondisinya memprihatinkan. Kemudian di Dapil 2, Deputi 1 KSP Bidang Infrastruktur Energi dan Investasi juga menyempatkan waktu singgah di Kecamatan Penari dan Teramajaya. Di Penari, rombongan meninjau kondisi langsung jalan usaha tani dan jalan sentra produksi perkebunan serta jembatan penyeberangan di Desa Lubu Silanda. Sementara di Teramajaya, turun di 3 titik peninjauan rencana lokasi pelabuhan, mengecek potensi bahan baku listrik, biomasa, dan persoalan pendangkalan muara Raja Wali di Desa Pasar Bantal. Selang bertolak ke Kota Bengkulu untuk tatap muka dengan pejabat BWSS 7 dan Gubernur Bengkulu, rombongan Deputi 1 juga menyempatkan waktu di Dapil 3 menampung aspirasi di hadapan masyarakat Ipuh dan Airani. Nah, itulah tadi kegiatan rangkaian kunjungan Deputi 1 Staf Presiden di Kaposati Rata Buatua. Nah, dengan adanya kehadiran beliau di Kabupaten Muko-Muko ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Muko-Muko, dan kita berharap semua kita sebagai masyarakat Kabupaten Muko-Muko, apa yang telah Bapak Bupati ajukan dapat segera direalisasikan demi percepatan pembangunan di Kabupaten Muko-Muko ini. Nah, sahabat Radar Muko-Muko, demikianlah tadi beberapa berita yang saya bacakan yang terdapat di koran Radar Muko-Muko hari ini dan di Radar Muko-Muko online kami. Nah, untuk itu jangan lupa selalu bantu kami untuk selalu like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Muko-Muko, dan follow juga Instagram kami di Harian Radar Muko-Muko. Sekian dari kami, selamat pagi dan sampai jumpa.